atau mukjizat ya? Aku agak lupa nih. Oh iya, sambil aku memeriksa ingatanku, coba kalian cari fakta tersembunyi di petualangan Superbook minggu ini. Hai, aku Joy. Terima kasih sudah bergabung dengan petualangan bersama Chris, Gizmo, dan aku. Seru kan? Semua dimulai sejak Chris berpikir kalau sulap bukan hanya sekedar trik. Percayalah Joy, dia bisa buat mukjizat. Dalam sejarah, banyak orang yang mengaku punya kemampuan sihir. Apa kalian ingat ketika Musa dihadapkan dengan ahli sihir istana Firaun ketika mereka mengubah tongkat menjadi ular? Rasul Petrus bertemu dengan ahli sihir bernama Simon yang mencoba membeli kekuatan Roh Kudus. Tapi, kekuatan Tuhan tidak bisa dibeli, dan itu berbeda dengan sihir di zaman kuno. Sejarah mengenal Yesus sebagai pembuat mujizat. Ahli sejarah Yahudi, Yosefus, menunjuk Yesus sebagai pelaku perbuatan menakjubkan. Ada perbedaan yang jelas antara trik dari pesulap dan kekuatan mujizat yang ditunjukkan Yesus. Mujizatnya adalah tanda dari kuasanya atas alam nyata juga alam roh. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Mujizat ini terjadi di Kapernaum, kota di barat laut Danau Galilea. Yesus menghabiskan banyak waktu di kota ini, mengajar dan melakukan banyak mujizat. Di Kapernaum, para arkeolog menggali reruntuhan dari gereja kuno abad keempat. Tapi, gereja ini bahkan dibangun dari pondasi yang lebih tua. Batu ini merujuk ke zaman Yesus. Mungkin ini adalah dasar dari bait suci di mana Yesus mengajar. Para arkeolog juga menemukan banyak sisa rumah yang menggambarkan zaman Yesus. Yesus tidak cuma tertarik mengobati orang ini secara fisik. Dosa-dosamu sudah diampuni. Yesus menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan kita semua, terutama memulihkan kita dari dalam, menyelamatkan kita dari dosa. Mukjizat itu tanda bahwa Yesus punya kuasa atas yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Coba kita periksa apa yang kalian pelajari dari cerita hari ini. Bagaimana cara teman-temannya membawa orang lumpuh itu kepada Yesus? A. Membawanya naik ambulans. B. Menurunkan dia lewat lubang di atap. C. Mereka menggali terowongan. Atau D. Mereka menelpon Yesus. Benar sekali. Jawaban yang benar adalah B. Menurunkannya lewat lubang di atap. Hampir semua rumah di zaman itu punya atap yang rata dan bisa didatangi orang lain. Orang-orang menghabiskan waktu di atap, mengunjungi tetangga, makan, berdoa, bahkan tidur. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ahli agama marah ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh? A. Mereka tidak dibayar atas kesembuhan itu. B. Yesus bukan dokter. C. Orang itu tidak sembuh. D. Yesus mengaku bisa mengampuni dosa. Jawaban yang benar adalah D. Ahli Taurat marah karena Yesus mengaku bisa mengampuni dosa. Apa arti semua ini? Mana lebih mudah mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Ahli Taurat tahu kalau hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Waktu Yesus mengatakan kalau dosa orang itu diampuni, dia menyatakan kalau dia adalah Tuhan. Untuk membuktikan kalau dia bisa mengampuni dosa yang tidak bisa dilihat, Yesus menyembuhkan pria itu. Yesus menunjukkan banyak mujizat selain kesembuhan, seperti menghentikan badai ketika menyeberang Danau Galilea. Tahun 1986, arkeolog menemukan kapal nelayan dari zaman Yesus. Kapal itu terkubur lumpur di sepanjang Danau Galilea, hampir sama dengan kapal yang Yesus dan para murid gunakan. Apa kalian ingat betapa cepat badai datang waktu kami di kapal? Kami ada di Danau Galilea, berlayar dari Kapernaum yang ada di barat laut ke Gerasa di pantai timur.
Danau Galilea berada sekitar 200 meter di bawah permukaan laut, dikelilingi lembah yang curam dan gunung. Hal ini memungkinkan badai besar muncul tiba-tiba dengan ombak setinggi 2 meter. Sepertinya ombak itu akan membanjiri kapal kami, tapi hanya membutuhkan beberapa kata dari Yesus untuk menghentikan badai. Aku mengardikmu. Kita sampai di Gerasa, sisi lain dari Danau Galilea. Ini adalah tempat di mana kami berlari menghampiri pria yang kerasukan iblis. Di abad ke-5, gereja yang mewah dibangun di tempat ini. Peninggalan dari gereja itu baru-baru ini ditemukan. Waktu kami bertemu dengan pria yang kerasukan, iblis langsung menyadari kuasa dan kekuatan Yesus. Orang itu berkata, "Namaku Legion, karena kami banyak." Legion adalah istilah yang digunakan dalam tentara Romawi. Itu nama pasukan terbesar dari tentara Romawi, hampir 6.000 pria. Iblis mungkin memilih nama itu untuk mengintimidasi Yesus dan orang di sekitarnya, memberi kesan kalau dia kuat dan mengerikan seperti pasukan Romawi. Tapi, pasukan besar dari iblis pun tidak bisa menandingi kata-kata Yesus. Pergilah. Setelah melakukan mujizat ini, Yesus pergi ke sisi lain dari danau. Yesus sengaja datang menyeberangi Danau Galilea dan badai hanya untuk satu orang. Sampai sekarang, Yesus masih melakukannya. Setiap orang, setiap anak berharga bagi Yesus. Yang lain menunjukkan trik. Yesus hanya berbicara menggunakan kuasa dari Tuhan yang berkuasa atas segala hal. Maksudku, kalian sadar apa yang kita lihat tadi? Yesus punya kuasa atas manusia, atas alam, bahkan atas hal-hal yang tidak terlihat. Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan, menenangkan, dan memulihkan. Dan dia menggunakan kekuatan dan kuasa untuk menjaga kita, anaknya. Chris, pergi ceritakan apa yang kamu lihat dan dengar. Aku akan selalu bersamamu. Super ayat kita hari ini adalah Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Iya, mungkin aku bukan pembuat keajaiban, tapi kayaknya aku sudah membereskan kekacauan ini. Mujizat yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Untuk hari ini sudah cukup. Pertanyaan terakhir untuk kalian, apakah kalian percaya Tuhan memenuhi kebutuhan kalian? Aku Gizmo, pamit. Sepertinya harus dibenerin.